Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas arsitektur 2020A, akan menjelaskan kajian arsitektur di Asia, yaitu India. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, Nur Saleh, yaitu tentang sejarah arsitektur India. Arsitektur India sangat beragam dalam sejarahnya. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan ciri-ciri dari bentuk arsitektur India secara keseluruhan. Arsitektur India merupakan kombinasi dari berbagai tradisi internal dan eksternal dari Eropa, Asia Tengah, dan Asia Timur. Sejarah arsitektur India dimulai dari masa peradaban Lembah Indus, masa Mayura Gupta, atau dikenal dengan era perkembangan Buddha melalui arsitektur biara dan batu. Kemudian diikuti dengan kemegahan bangunan kuil pada masa pertengahan. Sementara itu, penguasa Turki dan Afghanistan di utara pada masa pertengahan telah membawa India kepada tradisi arsitektur kubah. Peradaban Lembah Indus terdiri dari permukiman perkotaan kuno termasuk kota metropolitan. Mohenjo-daro dan Harappa dengan berbagai macam karakteristik rumah, tempat pemandian yang dihubungkan dengan sistem drainase umum yang baik pada masa itu. Struktur kota berbentuk grid diikuti jalur drainase di sepanjang jalan umum dikelilingi oleh benteng. Dalam sejarah perkembangan kebudayaan timur, agama Hindu lahir di lembah Sungai Indus. Agama ini lahir dari perpaduan agama Tuan Vedis sebagai agama suku bangsa Arvan. Perpaduan itu tercetus dalam buku Rig Veda, yang pada permulaan tahun Masehi disempurnakan dengan terciptanya kedewaan Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Arsitektur Hindu dikenal lewat rancangan kuil-kuil sampai ke Asia Tenggara, mulai abad ke-5 hingga abad ke-13. Pada masa itu terdapat beberapa kerajaan yang terbagi dalam wilayah menjadi wilayah utara dan selatan. Dua kutub kerajaan ini mempengaruhi karakteristik kuil-kuil Hindu. Seringkali disebut dengan kuil Dravida di India Selatan dan kuil Nagara di India Utara. Selain itu, terdapat style di wilayah Bengal, Kashmir, dan Kerala. Umumnya kuil-kuil dengan rancangan terbaik menjadi ikon arsitektur Hindu berada di wilayah selatan. Arsitektur kuil di India Selatan tidak menggunakan konsep arsitektur kuil di India Utara yang dipengaruhi oleh Persia, Rajasthan, dan langgam Jaina. Kerajaan yang berpengaruh dalam arsitektur India di India Selatan yaitu yang pertama Kerajaan Pallava, memerintah dari abad 6 hingga 9 Masehi. Kuil besar yang dibangun pada masa pemerintahannya yaitu kuil Mahabalipuram, ibu kotanya di Kanchipuram. Sekarang berada di wilayah Tamil Nadu. Yang kedua ada Kerajaan Chola. Kerajaan ini berkuasa pada tahun 900 hingga 1150 Masehi. Diperintah oleh Raja Chola I dan putranya Raja Renda Chola-red dan membangun kuil Brihadesvara dan kuil Siwa Tanjuvur. Yang ketiga yaitu Kerajaan Chalukya. Yang disebut Chalukya awal yang diperintah oleh Badami pada tahun 543 hingga 753 Masehi, yang kemudian menghasilkan langgam Besara disebut juga arsitektur Chalukya. Yang keempat yaitu Kerajaan Rashtrakuta yang memerintah wilayah Manyaketa pada tahun 753 hingga 973 Masehi, membangun beberapa kuil Dravida di Ellora. Yang kelima yaitu Kerajaan Cakwila Barat, disebut juga Cakwila Akhir, yang memerintah Deka dari tahun 973 hingga 1180 Masehi, menghasilkan kembali langgam Chalukya dikenal dengan langgam Gadang.
Yang keenam, Raja Hoysala memerintah Hindia Selatan pada tahun 1100 hingga 1343 Masehi dan mengembangkan sebuah konsep arsitektur yang disebut Hosala arsitektur di negara Karnataka. Yang terakhir, Kerajaan Wijayanagar yang memerintah seluruh wilayah India Selatan pada tahun 1343 hingga 1565 Masehi, membangun sejumlah kuil di ibu kota Wijayanagar dengan menggabungkan beberapa langgam yang berkembang di India Selatan pada masa sebelumnya. Beberapa elemen yang dihasilkan dari karya tersebut yaitu pilar yalch, pilar yang bersimbol kuda, balustrade, dan pilar berhias. Beberapa raja yang memerintah Wijayanagar membangun kuil-kuil yang kemudian dikenal sebagai gaya arsitektur Wijayanagar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Serlidi Patiara. Di sini saya akan membahas tentang falsafah India. Pemikiran falsafah di India berkembang mengikuti arah perkembangan agamanya. Di India, falsafah disebut darsana, artinya adalah kearifan hidup. Orang India yakin bahwa terdapat hubungan yang erat antara falsafah dan kehidupan praktis. Menurut filosof-filosof India, orang yang mengenal kebenaran dan mencapai kearifan akan membuat seseorang bahagia, tidak merasa asing dalam kehidupan, memiliki kebebasan dalam arti yang sebenarnya, tidak mengalami kesukaran dalam menghadapi persoalan-persoalan. Falsafah India dengan metode introspeksi merumuskan sistem kearifan menyangkut Tuhan, hubungan Tuhan dengan dunia, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan serta sesamanya. Falsafah India mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap idealisme. Kecenderungan umum di kalangan filosof India yaitu memadukan penalaran akliyah dan intuitif. Pemurnian moral merupakan tujuan utama falsafah India. Falsafah India memiliki kecenderungan yang kuat terhadap monisme idealistik, yaitu paham bahwa hakikat segala sesuatu itu bermuara pada wujud tunggal yang meresapi alam dan kehidupan, namun sekaligus mengatasi segala sesuatu. Kata yang digunakan untuk falsafah di India ialah darsana. Karena itu, falsafah India memberi jalan bagi berkembangnya metode intuitif yang dapat dilakukan dengan meditasi dan samadhi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Lutfiati Dia. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebudayaan yang ada di India. Kebudayaan di India begitu beragam. Budaya yang tercipta merupakan hasil pencampuran dari beberapa kepercayaan, pemahaman, dan aliran-aliran agama, atau sering diketahui sebagai istilah sinkretisme, dan juga hasil dari interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa toleransi satu sama lain, atau pluralisme. Dengan menyerap adat istiadat, kebiasaan, tradisi, dan pemikiran dari penjajah tanpa melupakan dan mempertahankan budaya yang sudah tertanam dari zaman sebelum-sebelumnya, serta ke daratan lain di Asia. Kebudayaan di India cukup ketat pengajarannya. Sejak usia dini, anak-anak telah diajari mengenai kasta serta status sosial mereka, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang sebaiknya tidak mereka lakukan. Tradisi ini pula diperkuat dengan adanya kepercayaan terhadap dewa-dewa dan roh. Masyarakat di India sangat menjunjung tinggi kebudayaannya. Contohnya dalam hunian. Masih banyak masyarakat yang memilih tinggal satu atap, 3 hingga 4 generasi. Pakaian tradisional India pun masih sering dan banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Pemecahan masalah pun biasa diselesaikan secara patriarkisme, yaitu diserahkan pada pimpinan keluarga, biasanya orang tertua atau laki-laki tertua di dalam rumah. Perjodohan masih menjadi hal yang lumrah di India. Pada zaman India kuno, pencarian jodoh dilakukan dengan cara sayembara. Jika ada yang memenuhi syarat dan berhasil melalui beberapa tahap,
maka orang tersebut akan dinikahi. India memiliki masakan khasnya sendiri, memiliki ciri khas berupa masakan yang kaya akan rempah dan bumbu mereka beraneka ragam. Biasanya banyak menggunakan cabai dari India. India terkenal dengan musik serta tariannya. Musik India terkenal dengan penggunaan alat musik yang cukup banyak didominasi alat musik tabuh, sitar, dan masih banyak lagi. Dasar dari musik India disebut sangit, yaitu gabungan dari 3 aspek, musik vokal, musik instrumental, dan tarian. Instrumennya terkesan dinamis serta menciptakan suasana ramai. Begitu pula tarian yang dibawakannya. Tarian India biasanya dihiasi dengan suara lonceng kaki. Industri filmnya merupakan salah satu industri film terbesar di dunia dan dikenal dengan sebutan Bollywood. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Bollywood. Sastra di India pun cukup terkenal. Sastranya berawal dari lisan, menyebar luas, kemudian dibubuhkan menjadi tulisan. Karya-karyanya berupa karya Sanskerta seperti Weda, drama Sakuntala, Mahabharata, Ramayana, dan masih banyak lagi. India juga terkenal dengan upacara adat pernikahannya yang cenderung rumit, melalui beberapa tahapan. Diawali dengan kunjungan orang tua pria beserta mempelai untuk memberikan hadiah pada pengantin wanita, seperti perhiasan, sandang, sumber makanan pokok, kacang-kacangan, dan banyak lagi. Dilanjutkan dengan upacara saling menukar cincin, lalu upacara Mehdi, yaitu upacara yang dilakukan dan hanya dapat dihadiri oleh wanita, saudara, dan teman-temannya, pemakaian henna pada mempelai wanita. Setelahnya baru dilakukan upacara pernikahan. Wanita yang telah menikah akan menggunakan sindur, yaitu bubuk merah, di kepalanya. Selanjutnya, mengenakan kalung khusus yang sering disebut Manggalsutra. Pengantin juga harus memutari api sebanyak 7 kali sembari diikatkan kain antara kain pria dengan tudung wanita, sebagai lambang persatuan. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajar Rahman Dika dengan NIM 20869. Selanjutnya itu adalah teknik dan konsep pembuatan pada arsitektur India. Selama abad pertengahan, kuil Hindu dibuat dari pahatan dinding, tebing, atau bukit. Hingga saat ini, konsep arsitektural Hindu mempengaruhi bangunan-bangunan atau arsitektur Buddha. Konsep merancang kuil dibuat oleh seorang Brahmin. Brahmin juga menentukan pemilihan tapak dan menguji keadaan tanah, dan tebalnya suatu dinding atau tiang mengikuti segi mitologikal dan astronomikal Hindu yang dikenal dengan formula Vastu Burus Samandala atau tatanan untuk bangunan sakral. Tatanan ini dituangkan dalam tatanan ilmu arsitektur Hindu dinamakan Vastu Sastra. Tatanan bentuk manusia dalam posisi semedi di dalam Grideon yang secara konsisten mengatur rancangan bentuk kuil di wilayah India. Kuil-kuil Hindu menggunakan bentuk 4 persegi daripada bentuk lingkaran seperti yang digunakan dalam arsitektur Buddha. Bentuk 4 persegi ini menyimbolkan kestabilan dan kekekalan. Beberapa ciri lain dari arsitektur Hindu yaitu penggunaan sistem tabreti, yaitu masif blok dari batu yang menjadi material dasar dalam pembangunan kuil India. Sistem ini berupa tiang tegak dengan alang melintang. Sistem ini digunakan dengan begitu meluas sekali. Walaupun sistem archvault lebih ekonomis dan digunakan di seluruh dunia. Mandala 4 segi atau carta firasat arsitek Hindu mengandung 64 atau 81 kotak. Brahma, dewa utama, pemelihara, dan pemusnah menduduki 4 segi tengah. Dewa-dewa lain menduduki tempat-tempat di penjuru. Kuil Hindu memiliki 4 ruang prinsip dalam perancangannya, yang menjadi konsep arsitektur Hindu yaitu Garbhagriha, Mantapa, Gopura, dan Kaulsorti, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Garbhagriha merupakan bagian utama dan terpenting dari kuil dan merupakan inti atau induk bangunan yang disebut Vimana atau di India Selatan atau Mula Prasada di India Utara. Pelataran depan atau mandapa, yaitu pelantaran depan atau mandapa, ruang bagian luar yang sebagian dilingkupi dinding yang memiliki pintu. Satu pintu sebagai penghubung ke Vimana, sedangkan pintu lain sebagai akses jalan dan masuknya cahaya ke dalam ruangan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah gerbang piramid, Gopura. Gerbang atau Gopura adalah jalan masuk kompleks halaman kuil yang berbentuk persegi
yang biasanya mengitari Vimana. Yang keempat adalah hal berpilar atau sultri. Sultri merupakan bangunan ekstra di sekitar kompleks kuil. Biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan upacara, yaitu seperti tarian, nyanyian, dan upacara perkawinan. Yang kelima adalah stupa. Stupa adalah monumen untuk memperingati Buddha dan para pengikutnya. Bangunan stupa terdiri dari beberapa bagian atau elemen yang membentuk satu konsep arsitektur sebagai berikut. Yang pertama adalah harmika, yaitu pagar 4 segi stupa memberi peringatan surga 33 tahun lambang dari peti suci Buddha dan menjadi sentral dari meditasi. Yang kedua adalah yasti, berbentuk 3 lapis payung yang melambangkan faksi dunia. Yang ketiga adalah stamba, yaitu tiang yang bertuliskan ukiran ayat-ayat suci dari kitab Pali berfungsi sebagai alat sebaran agama Buddha. Yang keempat adalah vedik, yaitu pagar yang mengelilingi stupa pada mulanya dibuat dari bahan kayu. Pada zaman surga juga digantikan dengan bahan batu. Yang kelima adalah torana, atau gerbang, jalan atau pintu masuk ke dalam stupa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah Satyagriha. Satyagriha adalah tempat meditasi para Sami Buddha dalam mempelajari ajaran Buddha. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tempat suci. Yang ketujuh ada vihara atau monasteris. Vihara merupakan asrama atau tempat tinggal para Sami Buddha selama mereka bermeditasi. Selanjutnya ada langgam dari arsitektur Hindu. Arsitektur Hindu di India dibagi atas 3 langgam, yaitu yang pertama adalah langgam Hindu Selatan, dipraktekkan oleh bangsa ras Tamil dan seluruh wilayah yang terletak antara Sep Komorin dan Neburda atau wilayah Vidya. Yang kedua adalah langgam utara atau Hindu Arya, ditemukan hanya di wilayah Himalaya yang berbatasan dengan ras Arya yang berbatasan Sanskrit atau dikenal dengan The Bengal Presidency. Yang ketiga adalah langgam Kashmir atau Punjab. Berbeda dari kedua di atas, akan tetapi lebih mirip kepada langgam yang di selatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali lagi dengan saya, Sardi Patiara. Di sini saya akan membahas kearifan lokal dari India. Ketika dikatakan lokal, maka hal itu merujuk pada spesifikasi tertentu yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Terdapat 2 bentuk kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Bentuk nyata atau biasa disebut tangible, dan bentuk tidak nyata, intangible. Kearifan lokal di India yaitu yang pertama, seperti bagaimana yang dapat kita lihat dari kehidupan masyarakat pada permukiman di daerah Mumbai memiliki bangunan perumahan yang dikenal sebagai chawal di Mariti. Ini adalah sisa-sisa pabrik kapas yang pernah berkembang pesat yang memberikan peluang kerja dan menyebabkan migrasi orang ke Mumbai. Chawals masih menempati sebagian besar wilayah pemukiman Mumbai. Suasana kota Mumbai di India yang religius, khususnya agama Hindu di India. Yang kedua, seni dari kuil India. Kuil ini dibangun tidak sembarangan, karena harus mengikuti garis gelombang magnet bumi, karena dipercaya dapat membantu meningkatkan energi positif yang berada di dalam kuil. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.